Perusahaan-perusahaan besar saat ini itu bisa dibilang banyak yang tidak berani mengambil resiko untuk berinovasi. Bahkan kebanyakan mereka itu akhirnya memutuskan untuk mengcopy kompetitor mereka ketimbang mereka itu menciptakan hal yang baru. Kira-kira apa sih alasan yang membuat perusahaan besar itu enggan berinovasi atau sulit berinovasi? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Inovasi. Inovasi adalah salah satu hal yang bisa dibilang lumayan sering mendisrupsi dunia bisnis ya. Dan biasanya inovasi ini muncul dari startup-startup yang baru bermunculan. Tapi bukan berarti inovasi ini tidak bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Jawabannya sih bisa aja, cuma memang jarang sekali perusahaan besar itu melakukan inovasi. Dan kalaupun mereka itu melakukan inovasi, biasanya mereka itu butuh waktu yang cukup lama untuk mengeksekusi inovasi tersebut. Dan biasanya cara eksekusinya pun bukan dieksekusi secara langsung. Mereka punya metode lain biasanya seperti akuisisi atau membuat perusahaan kecil dan juga bahkan bekerja sama dengan startup yang sudah ada agar mereka itu bisa menggunakan inovasi dari startup tersebut. Nah, di sini kan muncul pertanyaan, apa sih yang membuat perusahaan-perusahaan besar itu sulit untuk berinovasi? Di sini gue udah ngerangkum beberapa alasan atau faktor yang bisa menyebabkan perusahaan besar itu memutuskan untuk tidak berinovasi atau menghambat perusahaan besar untuk berinovasi. Kira-kira apa aja? Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah cost dan waktu. Cost dan waktu ini gue satuin karena memang mereka itu berhubungan satu dengan yang lain ya. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan inovasi di perusahaan besar itu berbeda dengan inovasi di perusahaan kecil atau startup. Tentunya dari proses mereka itu melakukan inovasi, di perusahaan besar itu biasanya mereka melakukannya dengan jalan yang lebih proper. Sedangkan kalau startup itu mereka itu bisa dibilang dalam tanda kutip tidak proper karena mereka itu memangkas banyak faktor-faktor yang tidak efisien di dalam proses inovasinya. Faktor-faktor yang tidak efisien ini itu biasanya memakan waktu yang cukup lama kalau di perusahaan besar. Biasanya ini berhubungan dengan SOP atau enggak stakeholder ya kalau di perusahaan besar, di mana mereka itu harus cukup sering bertemu dengan stakeholder yang berhubungan dengan proses inovasi tersebut. Kemudian harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada di perusahaannya juga. Proses simple ini aja bisa dibilang memakan waktu yang lumayan lama. Dan semakin lama proses ini berlangsung, tentunya cost dari proses inovasinya juga semakin meningkat karena ya mereka kan harus bayar karyawan. Semakin lama proses inovasinya itu berlangsung, berarti kan mereka harus terus bayar gaji karyawan itu. Dalam tanda kutip selama proses inovasi, di mana terfokus untuk proses inovasinya aja. Dan juga biasanya untuk tools-tools yang digunakan dalam proses inovasi tersebut, kalau perusahaan startup biasanya mereka mencari tools yang paling murah. Bahkan kalau bisa gratis, pokoknya effort atau cost yang dikeluarkan itu jauh lebih kecil. Sedangkan kalau perusahaan besar biasanya mereka itu mencari tools-tools yang bisa dibilang jauh lebih proper, lebih secure. Dimana untuk mencari tools-tools seperti ini ya mereka itu harus nyari dulu perusahaan-perusahaan yang menyediakan, kemudian meeting, diskusi. Balik lagi banyak waktu yang kemakan. Terus setelah mereka deal, mereka ngeluarin sejumlah uang untuk pakai tools tersebut. Jadi ya kalau dilihat ya cost dan waktu yang diperlukan untuk perusahaan besar berinovasi itu jauh lebih gede. Perusahaan-perusahaan besar itu biasanya konteks mereka itu kan targetnya udah ke profit perusahaan ya, revenue. Dimana kalau mereka melihat cost dan waktu yang diperlukan untuk berinovasi seperti itu besarnya, pertanyaannya adalah apakah return yang mereka dapatkan bisa cepat? Dan kalau seandainya ternyata proses inovasi ini molor gimana? Tentunya cost dan waktu yang diperlukan jauh bertambah kan? Nah, di sini perusahaan besar itu butuh perhitungan yang jauh lebih pasti ke depannya. Sehingga inovasi-inovasi yang bisa dibilang tidak ada kepastiannya itu biasanya dijauhi nih oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian faktor yang kedua adalah alokasi resource sumber daya manusianya atau bisa dibilang karyawannya. Ini yang cukup sulit ya, dimana perusahaan itu ketika mereka ingin berinovasi, apakah mereka itu harus memberikan proses inovasi ini kepada karyawan untuk dikerjakan paralel dengan kerjaan utamanya dia, job desk-nya dia, atau mereka itu disuruh fokus berinovasi aja. Pakai karyawan yang udah ada atau cari karyawan baru yang ngerjain inovasi tersebut.
Nah, biasanya nih yang membedakan perusahaan besar dengan perusahaan kecil itu atau startup adalah proses inovasi di startup itu biasanya udah masuk ke dalam job desk-nya, ke dalam kerjaan dia sehari-hari. Sedangkan kalau perusahaan besar inovasi itu kayak sebuah proyek yang terpisah di luar dari job desk-nya, meskipun masih nyinggung-nyinggung dikit. Sehingga harapannya kalau perusahaan besar itu, kalaupun si karyawan itu masuk ke dalam kerjaan atau proyek inovasi, mereka masih tetap bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Padahal kan sebenarnya agak sulit ya, terutama kalau memang proyeknya itu gede dan kerjaan dari si karyawan ini kerjaan yang lumayan berat juga. Akan sangat menyulitkan bagi si karyawan untuk bisa perform. Belum lagi alokasi sumber daya manusianya ini untuk satu proyek itu biasanya nggak cukup satu orang aja, biasanya butuh beberapa orang. Karena kan itu skalanya biasanya udah perusahaan gede ya, pasti skalanya juga lumayan gede. Dan hal ini tentunya akan lumayan berimpact kepada proses internal dari si perusahaan tersebut kalau yang diambil itu adalah orang-orang yang memang biasanya ngerjain proses internal perusahaan tersebut. Dan kalaupun mereka itu nyari orang baru untuk ngerjain project inovasi tersebut, tentunya ada proses learning curve dulu terkait internal perusahaannya, kemudian dari sisi regulasi culture perusahaannya. Intinya ada proses adaptasinya dulu, baru ketika mereka ngerjain, mereka bisa fokus ngerjain project tersebut. Meskipun baik lagi nanti akan ada perhitungan cost dan waktu, pokoknya lain-lainnya lah. Jadi bisa dibilang ada hubungannya juga dengan si faktor pertama. Lanjut, kita bahas faktor yang ketiga, yaitu ada ketakutan inovasinya ditiru oleh kompetitor dan eksekusi yang jauh lebih baik. Ya, inilah yang dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga ditakutin sama perusahaan besar kalau mereka yang berinovasi. Mereka ngambil atau mengcopy inovasi dari startup, kemudian mereka terapin di tempat mereka. Tapi mereka juga takut kalau mereka itu berinovasi diambil sama kompetitornya. Dan yang paling parah adalah mereka takut udah di-copy, ternyata eksekusi dari si kompetitor jauh lebih baik. Kenapa? Karena hal itu yang terjadi selama ini. Bayangin aja mereka udah ngeluarin cost dan waktu yang lumayan gede dan panjang. Buat risetnya juga mereka yang lakuin. Tiba-tiba si kompetitor itu nggak perlu riset, nggak perlu apa, ngelihat fiturnya aja nih, di copy paste, kemudian diimplement dalam waktu yang lumayan singkat sejak si fitur tersebut atau inovasi tersebut di launching. Bahkan yang lebih parah adalah si kompetitor jauh lebih booming, lebih viral, lebih banyak yang make. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi si perusahaan besar. Meskipun dari segi perhitungan cost waktu yang diberikan oleh si inisiator projectnya itu udah pasti ya, cuma faktor-faktor kayak gini juga ditakuti oleh perusahaan besar biasanya. Makanya jangan heran kalau mereka itu ada planning inovasi, biasanya mereka itu bukan rencana dari awal sampai rilis, tapi mereka juga bahkan ngomongin sampai ke level gimana cara promosinya, kemudian preventif kalau di copy seperti ini. Adalah yang melakukan seperti itu. Makanya biasanya stakeholder yang terlibat itu ya juga lumayan banyak karena impact kemana-mana. Kemudian faktor yang keempat, kegagalan bisa jadi backlash sendiri. Nah, kalau yang ketiga tadi itu kan berarti inovasinya berhasil makanya ditiru kompetitor. Kalau yang ini ternyata inovasinya itu gagal total, bahkan sampai proses launchingnya itu gagal. Artinya apa? Artinya uang yang sudah dikeluarkan, waktu yang sudah digunakan itu benar-benar sia-sia. Sebenarnya yang paling ditakutin itu backlash-nya dari si kegagalan inovasi ini. Kalau startup itu, mereka itu kan ibaratnya udah melakukan proses inovasi dari awal. Dan mereka itu menggunakan uang investor atau uang pribadi mereka. Ya artinya kalau mereka gagal, uang investornya angus, kemudian uang mereka hilang. Dan si investor juga udah aware akan hal ini. Jadi backlash-nya ya lebih ke mereka kehilangan perusahaannya atau mungkin mereka kehilangan uangnya aja. Tapi berbeda dengan perusahaan besar, kegagalan ini backlash-nya itu bisa mengarah kepada reputasi perusahaan, kemudian pandangan masyarakat terhadap perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi dari sisi pendapatan perusahaan juga. Dan kalau udah seperti ini, tentunya perusahaan mau nggak mau mencari biang masalahnya atau mungkin kambing hitamnya. Dan biasanya sih manajer-manajer atau departemen headnya yang kena. Makanya jangan heran kadang proses inovasi ini
sulit dilakukan karena memang dari sisi manajemennya aja punya ketakutan kalau ini gagal bakalan impact ke mereka juga. Tapi bedain aja sih, kalau ide inovasinya ini datang dari manajemen, ya mereka akan siap menerima konsekuensi dari inovasinya. Cuma kalau inovasinya itu datang bukan dari sisi manajemen, biasanya kan butuh proses panjang untuk menyetujui si inovasi tersebut, idenya dulu. Makanya jangan heran kalaupun ada inovasi, biasanya inovasinya itu datang dari manajemen paling atas. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa perusahaan besar itu sulit berinovasi. Meskipun dari yang gue jelasin tadi ya, kelihatan kayak perusahaan besar itu kaku, kemudian strict. Bukan berarti perusahaan besar itu semuanya seperti itu ya. Ada aja kok perusahaan besar yang masih memikirkan untuk berinovasi di setiap fase perusahaannya tersebut. Cuma memang yang gue jelasin tadi itu adalah kendala-kendala yang biasanya mereka temui dan menjadi pertimbangan mereka ketika mereka ingin menyetujui ide inovasi tersebut. Karena di luar sana banyak banget kok perusahaan-perusahaan besar yang berinovasi dan akhirnya berhasil juga. Jadi ya bisa dibilang sulit berinovasi bukan berarti tidak bisa. Cuma memang jauh lebih kompleks aja lah perhitungannya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.